Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Manokwari di mana saja berada. Senang sekali saya Selviana Langode kembali hadir menemani Anda dalam program Jaksa Menyapa. Program yang menghadirkan informasi hukum secara ringan namun tetap tajam dan mencerahkan. Dan pendengar, siang ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga tentunya relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia, yaitu pidana kerja sosial dalam KUHP nasional atau KUHAP nasional. Dan seperti yang sudah kita ketahui, KUHP nasional membawa banyak pembaruan. Salah satunya adalah pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada hukum penjara, tetapi juga pada pemulihan dan manfaat sosial. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya pidana kerja sosial itu? Siapa yang bisa dikenakan? Dan apakah ini benar-benar efektif memberikan efek jera? So, untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber kami yang sangat kompeten, Dr. Priyambudi SHMH. Beliau adalah Aspidum Kejati, Papua Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sehat ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami juga akan memberikan ruang bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kami. Anda bisa langsung berinteraksi via chat WA atau pesan lewat WhatsApp di 0823 1176 1145. Oke, langsung saja nih Pak Priyambudi. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak punya nama keren ada biar kita nyapanya lebih enak. Biasanya di Kejati Bapak disapa apa ini? Iya, Pak Budi aja. Pak Budi ya, oke deh. Baik, Pak Budi, kita mungkin mulai dari dasar dulu ya. Apa yang dimaksud dengan pidana kerja sosial dalam KUHP nasional yang baru ini Pak? Iya, baik. Jadi sebelum menjawab itu saya ingin memberikan paradigma berpikir dulu ya. Silahkan. Sebagai dasar berpikir kita adalah bahwa tujuan kita berhukum, Iya. tujuan dari penegakan hukum, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya, juga kepada pelaku dan semua keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku. Itu dulu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pidana kerja sosial. Jadi perkembangan penegakan hukum di dunia secara global itu sudah bergeser. Yang tadinya kepada pelaku pidana itu sifatnya retributif, jadi harus ada pembalasan, harus ada penghukuman, pemenjaraan. Kita hidup di era globalisasi ini ya, sudah tidak ada boundaries, tidak ada batasan-batasan nih di antara negara-negara, sehingga kita pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya di dunia teknologi, tidak hanya dunia pendidikan, kesehatan, industri, hukum pun begitu. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman karena masyarakat kita pun dinamis nih Mbak. Ya, tingkat pendidikan pun semakin maju ya kan. Bahkan netizen kita juga semakin kritis. Betul. Tetapi kita juga tetap harus memberikan pemahaman kepada netizen supaya juga tidak salah pemahaman tentang bagaimana sih pidana kerja sosial. Kok enak banget orang melakukan kan, pemahaman supaya netizen yang dinamis ini dan kritis, tapi kritis yang konstruktif, yang ada basic pengetahuannya, bukan kritis yang asal gitu ya. Iya, baik. Pak, apa adakah perbedaan mendasar nih antara pidana kerja sosial ini dengan pidana penjara atau denda? Ya, sebenarnya antara pidana kerja sosial dengan hukuman penjara atau denda itu sama-sama pemidanaan. Oke. Sama Sama pemidanaan. ya? Ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada gitu ya? perbedaan. Konsepnya Oke. sama. Hanya bedanya yang satu kita hukum dengan cara dia beraktivitas, berkegiatan sosial di masyarakat. Berkegiatan sosial di masyarakat. Oke. Kalau yang satu, kalau denda berarti denda juga bisa dengan KUHP nasional ini, denda bisa sebagai pelengkap hukuman, tapi dia juga bisa berdiri sendiri sebagai hukuman. Oke. Artinya dia bayar denda hanya untuk tindak pidana ringan ya, bayar denda, kemudian ya dia tidak perlu menjalani hukuman penjara. Ya dia tidak perlu menjalani hukuman penjara. Nah, gitu. Tapi untuk kerja sosial ini juga denda juga berlaku gitu. Berlaku. Berlaku gitu. Berlaku. Berlaku ya. Betul. Oke.
Baik. Sebenarnya tujuan utama dari penerapan dia tebus dengan cara berkegiatan sosial. Nah, pasti masyarakat akan lebih bisa dengan KUHP yang baru ini, kerja sosial ini mungkin bisa sedikit memberikan gambaran, karena kalau untuk orang awam kan kerja sosial apa yang dilakukan? Silakan. Kemudian apakah ada kurun waktu yang ditentukan seperti itu? Kalau namanya di bawah 5 tahun, kalau dia di penjara bisa-bisa anaknya malah meninggal nanti, penderitaannya akan lebih besar. Itu contoh-contoh kriterianya yang bisa diterapkan seperti itu. Oke, baik. Leadnya itu kalau di atas 5 tahun sudah nggak bisa gitu ya. Bisa. Dan biasanya ini berapa lama, Pak? Nah, penerapannya ini. Penerapannya begini. Yang belum terjawab tadi. Siap, betul. Jadi pengenaan pidana kerja sosial paling singkat itu 8 jam. 8 jam sehari gitu. Ya. Kemudian sudah mau mengobati luka-lukanya orang yang ditabrak. Iya. Terus mengaku salah, saya lalai tadi, saya buru-buru mau ngantar makanan. Sudah diobati, biaya pengobatan sudah lunas. Korban memaafkan, oh ya sudah, karena dia buru-buru tadi mau jemput anaknya. Nah, kemudian kelalaian itu ya. Nah, dia sebagai tukang ojek, dia sehari kalau dia nggak ngojek, dia nggak bisa menafkahi anak istrinya. Kita paham, oh ya sudah, kita tuntut dia kerja sosial dalam sehari 3 jam saja. Bisa, supaya dia tetap bisa ngojek. Nah, gitu. Baik. Contohnya. Oke, Pak, 8 jam sehari paling sedikit, paling banyak itu 240 jam sehari. Bukan, ini 250 jam dalam 6 bulan. Oh, dalam 6 bulan, maaf. Dalam 6 bulan. Nah, misalnya Oke, artinya sudah sudah dibuat, sudah dikonsepkan, dan itu ada dalam amar putusan baik yang diajukan oleh kejaksa maupun diputuskan oleh hakim. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Tambahkan lagi. Jadi kan ini sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dimulai, sehingga kejaksaan pun sebagai eksekutor pidana sudah menjalin kerjasama MOU dengan Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua Barat Daya untuk pelaksanaan, penerapan dan pengawasan pidana kerja sosial. Karena yang mempunyai perangkat, sarana prasarana itu kan tentu pemerintah daerah. Kejaksaan sebagai APH tidak punya. Sehingga untuk melaksanakan pidana itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bentuknya nanti sebutkan yang ancamannya paling lama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Jadi untuk tindak pidana yang di atas 5 tahun kayak pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, korupsi, narkotika, narkoba, fix. Tidak bisa. No way. Tidak maaf gitu. Ya, ampun. Baik, oke. Artinya sudah sangat jelas sekali, Pak ya. Oke. Siapapun dia begitu ya? Iya. Oke. Jadi kita tidak melihat subjek orangnya ya, tapi kategori perbuatannya. Pak, contoh kasus seperti misalnya aja nih, kasus KDRT, apakah itu juga bisa masuk? Ada satu sisi-sisi yang tidak terekspos di media, di masyarakat, sehingga masyarakat, mohon maaf, agak misleading mengcapture peristiwa itu gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya secara regulasi ini memang sudah sangat dipertimbangkan sekali bahwa Indonesia sudah bisa dilaksanakan, dan secara spesifik Papua Barat sudah ready gitu, Pak ya? Harus ready. Harus ready. Iya. Oke. Saya ingin selaku APH memang tidak punya otorisasi untuk tempat-tempat di mana bisa dilakukan mereka melaksanakan kerja sosial ini. Nah, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kerja sosial ini, Pak, agar tidak disalahgunakan seperti itu, dan agar yang yang bersangkutan, yang dipidanakan ini betul-betul melaksanakan begitu, melaksanakan sanksi sosialnya. Masjid. Berarti kita kerjasama dengan pengurus masjid.
Kalau dia harus bekerja sosial di suatu gereja, dengan pengurus gereja itu kita bekerja sama. Pak pendeta, ini si A dihukum kerja sosial Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, dalam sehari 3 jam. Tolong bikin daftar hadir, difotoin, suruh tanda tangan. Nanti kami setiap minggu kami datang ambil, dan kami akan secara insidental ngecek, datang ke gereja, betul nggak si A itu kerja di situ. Atau jangan-jangan karena betul Pak, sanksi kalau tidak melakukan, atau ternyata karena itu dia tadi kita katakanlah ini gengsi saya turun ke lapangan ngelakuin pekerjaan sosial ini kan rada-rada gimana dalam tanda kutip gitu Pak ya. Nah, kalau seandainya pada faktanya tidak dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi ada yang membantu, ini seperti apa Pak sanksinya? Ini mungkin bisa sama dengan kalau dia tidak melakukan, apakah ada sanksi? Pidana penjara selama 1 tahun. Penjara nih, disebutkan di awal, bukan di enak-enakan langsung tuntutannya kerja sosial, enggak. Dituntut si A, ya, dijatuhi hukuman 1 penjara 1 tahun dikurangi selama masa penahanan. Namun tidak perlu dijalani apabila terdakwa menjalani hukuman pidana kerja sosial selama sekian jam sekian hari di optimal. Terus apalagi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masyarakat bisa terlibat atau merasakan langsung manfaat dari pidana kerja? Oh, mungkin manfaat tadi udah Pak. Ini masyarakat bisa terlibat nih. Silahkan. Bisa. Masyarakat ini kan banyak ya elemennya. Misalkan masyarakat lansia yang ada di panti jompo, masyarakat yang berupa anak-anak yatim piatu yang di panti asuhan. Ya. Masyarakat yang terkena bencana, misalkan banjir, tanah longsor, yang terpidana itu kita salurkan sebagai korps sukarela atau palang merah remaja di PMI. Kemudian kalau kita hukum pidana kerja sosial di rumah sakit, mungkin sebagai tenaga kebersihan, ya kan? Atau di gereja juga sebagai pengurus, sebagai tenaga kebersihan, tenaga administrasi. Itu fix, pasti masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Oke. Jadi sudah ya Pak Dani Kayaknya atau Kakak Dani. Ada yang ketiga deh. Iya, ada ketiga nih dari Kakak Dani di Sanggeng. Kenapa sekarang ada alternatif kerja sosial? Apakah penjara sudah tidak efektif lagi? Wah, ini cerdas nih pertanyaannya nih. Exactly. Salah satu yang melatar belakangi kenapa ada alternatif pemidanaan, karena satu, sudah parahnya over capacity di LP-LP kita. Kemudian ada suatu penelitian, saya lupa, memang dilakukan pembinaan, tetapi selalu saja berulang melakukan, kemudian masuk lagi, sehingga terjadi over capacity. Nah, itu menjadi satu tolak ukur dalam penelitian itu, berarti belum optimal outcome pembinaan di lembaga kita, sehingga perlu kita kikis over capacity itu dengan alternatif pemidanaan. Oke, jadi ini salah satu namanya latar belakang gitu ya. Baik. Oke, Kakak Dani, mudah-mudahan puas ya dengan penjelasan dari Pak Budi. Pak Budi, ada buka kotak suara atau apa begitu di Kejaksaan kalau masih ada yang belum puas dengan penjelasan hari ini gitu. Oh iya. Nanti di closing aja Pak, di ending aja. Oke, ini masih ada satu lagi nih dengan Ibu Mita. Ibu Mita di Wosi, menurut jaksa, apakah pidana kerja sosial ini benar-benar bisa memberikan efek jera dibandingkan hukum penjara? Ini mereka masih berpikir bahwa ya kalau kena pidana sudah diadili ya penjara gitu solusinya gitu. Silakan Pak. Ya, dari pengalaman kami menerapkan
yang sudah berjalan selama ini. Mungkin bisa langsung Bapak share adakah contoh kasus yang memang sudah sehingga ada trust dari masyarakat bahwa sanksi sosial ini betul-betul ada loh. Manfaatnya dan memang jera seperti itu. Silakan, Pak. Ya. Ada satu contoh. Saya jadi ingat tadi disebutkan contoh kasus KDRT ya. Iya. Nah, ada satu contoh kasus dalam satu rumah tangga, si A ya mempunyai perangai yang temperamental, sehingga terjadilah KDRT itu. Kita mediasi dan ya dilala memang akibat perbuatannya itu tidak sampai luka berat yang mengakibatkan cacat atau apa. Kita mediasi dan si pelaku KDRT ini menyesal sekali. Apalagi dalam mediasi itu dibawa anaknya yang masih ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 6 tahun gitu ya. Kita mediasi dengan keluarganya, baik keluarga si istri maupun si suami. Akhirnya si istri memaafkan. Ya. Kemudian kita buat surat pernyataan di atas materai tidak akan mengulangi, dan apabila mengulangi maka kasusnya tidak akan dihentikan. Nah, karena sudah bermaafan, makanya bisa kita hentikan dengan keadilan restoratif ya, RC ya, restoratif justice. Nah, dan kita profiling dengan RT setempat, tetangga kiri kanan, gitu ya. Mereka kehidupan rumah tangganya ada perbaikan. Sudah tidak terjadi lagi piring terbang. Betul. Ya, lebih bisa mengontrol. Tapi masih tetap di ini ya, diawasi gitu ya, Pak ya. Itu biasanya sampai berapa lama, Pak? Sampai benar-benar yakin bahwa sudah aman. Iya, karena dia sudah sesuai dengan perkembangan yang terjadi gitu ya. Kan toh dia sudah membuat pernyataan di materai. Semakin rempong APH ini bertugas begitu, Pak ya. Tapi ya untuk kemanfaatan masyarakat semuanya. Oke, baik. Oke, jadi artinya sudah pernah ada contoh kasus berbicara efektivitas ini sangat efektif begitu Pak ya, untuk kasus-kasus ringan yang kategorinya tadi sudah Pak Budi jelaskan di awal gitu ya. Oke, baik Pak Budi, kita bergeser lagi nih karena sudah menjawab 2 pertanyaan dari Kakak Dani dan juga Ibu Mita Diwosi. Saya kembali lagi ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Tadi ternyata Ibu Mita sudah mewakili pertanyaan saya, apakah pidana kerja sosial ini benar-benar efektif sehingga memberikan efek jera dibandingkan penjara. Ya kita berharap bersama dengan kasus-kasus kecil ya Pak ya, dengan pidana-pidana kecil ini tidak setidaknya ada manfaat, kemudian bisa memperbaiki mindset, membentuk psikolog orang itu sendiri sehingga bisa menjadi baik lagi, seperti itu. Pak Budi, apa ada potensi pidana kerja sosial ini justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman berat, ataukah ya kita tidak bisa menutup mata karena beberapa juga ini menjadi tidakkah ini menjadi sebuah peluang terjadinya sebuah tindakan-tindakan kecurangan seperti itu? Silakan Pak. Jawabannya simpel sekali. Karena tadi pertanyaannya apakah tidak ada potensi digunakan untuk menghindari hukuman berat. Ya jelas nggak bisa. Baik yang melakukan dan yang APH-nya sendiri nih Pak. Seperti itu. Ini kita ngomong oknum dan contoh begitu ya. Menghindari lebih baik gitu. Saya jawab yang pertama dulu. Jelas tidak bisa dong untuk menghindari hukuman berat karena filter pertama sudah jelas, hanya untuk tindak pidana yang relatif ringan yang ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun saja ke atas, ya sudah pasti 5 tahun sehari nggak bisa gitu. Ancamannya kan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau di atas 5 tahun saja sudah pasti tidak bisa dikenakan pidana kerja sosial. Kalaupun dia memukul, tidak pidana penganiayaan biasa, tapi dia sudah berbuat yang kedua kali
itu juga tidak bisa kerja sosial. Dia tetap harus menjalani hukuman penjara. Iya. Oke. Gitu. Nah, kemudian berbicara potensi dari sisi APH-nya. Dari segi KUHP, KUHP, Juknis, Juklak, Pedoman, Jaksa Agung, Surat Edaran Jampidum, sudah sangat rigid diatur untuk menutup celah-celah potensi kemungkinan. Gitu ya. Apalagi kan ada korban, syaratnya korban harus memaafkan. Kalau nggak memaafkan, ya sudah lanjut perkara. Kan gitu. Jadi kalau ada yang nanya, wah adil nggak tuh, kok nggak dihukum? Ya gitu aja, nggak usah maafkan. Gitu. Nah, pasti dia lanjut perkaranya. Dan syarat lain adalah kerugian korban harus sudah dipulihkan oleh pelaku. Dan itu dikawal ketat, Pak ya? Itu syarat utama, mutlak, tidak bisa disimpangi. Iya. Jadi bayangin aja sudah melakukan kesalahan, kemudian harus memenuhi tuntutan, ya, memenuhi tuntutan yaitu kerugian-kerugian dan sebagainya, kemudian melakukan pekerjaan sosial yang bukan ditentukan oleh kita sendiri, tetapi sesuai dengan KUHP yang ada. Nah, tentunya mikir 2 kali gitu, Pak ya. Harusnya kalau masih waras ya. Sing waras mikir 2 kali gitu, Pak ya. Oke, Pak Budi, bagaimana menjamin rasa keadilan di masyarakat nih, terutama bagi korban jika pelaku hanya dikenakan kerja sosial? Kembali lagi, kalau kerugiannya sudah dipulihkan, korban sudah memaafkan, ya kan, sudah mengaku bersalah, tentu kan keadilan sebenarnya sudah, kemanfaatan dan keadilan sudah terwujud. Ya, contohnya nih, misalkan Mbak nih, handphonenya dicuri orang, orangnya ketangkep, terus orangnya udah ngaku, ya saya yang nyuri, saya minta maaf, anak saya sakit keras di rumah, saya butuh beli obat, saya nggak punya uang. Terus betul-betul ditunjukkan anaknya, Mbak dibawa ke rumahnya, rumahnya betul-betul di kawasan yang, ya mohon maaf, kumuh mungkin, ya kan, mungkin lantainya masih tanah. Mbak melihat anaknya tergolek sakit, nah, terus memaafkan, toh handphone sudah kembali. Terus mau berkeras dipenjarakan, adilkah itu? Di mana hati nurani gitu ya? Nah, Oke. ini contoh. Baik, ya. Nah, contoh saja. Baik. Oke, Pak Budi, saya masih pengen ngulik lagi nih, terkait dengan evaluasi berkala. Tentunya dari pihak APH sendiri sudah punya program untuk itu terkait dengan pelaksanaan ini. Apakah ada evaluasi berkala dari kejaksaan sendiri terkait dengan efektivitasnya, kemudian dengan selain itu tadi, selain monitoring yang tadi Bapak katakan, ya, ini strateginya seperti apa nih, Pak? Ya. Pertama, sebelum JPU mengusulkan tuntutan pidana kerja sosial, itu ada mekanisme gelar perkara di internal, baik di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Di situ atasan, ya, pimpinan mengevaluasi, mengontrol, memfilter, sudah benar nggak tata cara SOP-nya dilalui, ditempuh, profilingnya, kualifikasi perbuatannya, memang tidak pidana ringan atau berat nih. Di situ filternya sudah jalan. Nanti ekspos lagi, Mbak, gelar lagi dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Karena kita jauh, kita pakai teknologi itu bisa Zoom, bisa virtual. Di situ pimpinan di Kejaksaan Agung akan mengkaji. Kalau disetujui, ya syukur bisa kita terapkan. Manakala ada SOP tata disetujui, jadi itu tidak bisa serta-merta si JPU sendiri yang menangani perkara itu yang langsung membuat, menerapkan. Enggak. Itu berjenjang, itu filternya, evaluasinya, monefnya, gitu, supervisinya.
seperti itu. Oke. Pak Budi, dari tadi kan kita sudah ngomongin banyak nih tentang KUHAP-nya ya. Mudah-mudahan saja dari awal sampai dengan di menit ke-51 nggak terasa nih. Nggak terasa. Iya, ini setidaknya sudah ada satu pemahaman terkait dengan KUHAP yang baru ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara aparat penegak hukum selain kejaksaan juga kan ada kepolisian. Nah, untuk sampai ke ranah ini atau bagaimana sih sampai bisa ditangani kejaksaan gitu loh. Ini seperti apa, Pak? Apakah nanti masyarakat kudu datang ngelapor sendiri ataukah ada sudah memang tercover dalam program kerja kejaksaan sendiri? Sudah ada petugas-petugasnya seperti apa? Silakan. Oke. Saya memberikan pemahaman dasar dulu kepada masyarakat supaya gampang. Jadi dalam sebuah sistem peradilan pidana, ya kan, ada tahap penyidikan oleh instansi penyidik. Ada penyidik Polri, ada penyidik pegawai negeri sipil. Semua sesuai kewenangannya. Untuk tindak pidana umum, semua penyidikan oleh teman-teman instansi penyidik ini, baik penyidik Polri, PPNS ya, ataupun penyidik TNI AL, bea cukai, segala macam banyak, imigrasi, kehutanan, itu bermuara ke kejaksaan. Itu tahap penuntutan, baru nanti ke tahap pengadilan. Ya kan? Nah, untuk tindak pidana umum, restoratif justice. Ya kan? Untuk tindak pidana yang relatif ringan tadi, kalau kemudian oleh teman-teman penyidik dilimpahkan ke kejaksaan, baru akan difilter dengan semua tolak ukur yang tadi saya jelaskan di depan. Ya kan? Nah, barulah jaksa bisa mempertimbangkan apakah itu bisa diselesaikan dengan RJ atau pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Oke. Gitu. Baik, jadi alurnya seperti itu tadi ya Pak ya. Oke, supaya masyarakat juga nggak bingung gitu. Ya, baik Pak Budi. Untuk wilayah seperti Papua Barat ini, apakah sudah ready gitu, sudah siap dari sisi infrastruktur, kemudian pengawasannya untuk penerapan sistem ini Pak? Kemudian tentunya kejaksaan juga punya strategi dalam mengedukasi masyarakat agar tidak salah memahami bahwa ini adalah hukuman ringan gitu. Silakan. Bukan membebaskan mereka dari tuntutan gitu ya. Silakan Pak. Nah, jadi secara infrastruktur sarana prasarana saya yakin sudah cukup siap. Karena kan Pemprov, Pemkap, Pemkot kan punya OPD ya, dinas sosial. Mungkin dinas kesehatan, di situ ada puskesmas kan. Ada RSUD juga. Ada dinas-dinas lain. Yang bisa kita salurkan untuk terpidana itu melakukan kerja sosialnya. Jadi saya yakin relatif no problem lah ya untuk Sarpras itu. Kemudian berikutnya tadi apa Mbak, supaya tidak ada strategi yang digunakan oleh kejaksaan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak salah memahami bahwa kan gini nih Pak. Loh, itu kan kasusnya di pengadilan harusnya dihukum gitu loh. Artinya mereka tidak salah kaprah, tidak salah memahami bahwa sanksi sosial, kerja sosial ini juga hukuman ringan. Betul. Gitu. Strateginya salah satunya dengan event kita sekarang hari ini. Gitu. Kemudian teman-teman di bidang intelijen kejaksaan tinggi Papua Barat juga banyak kegiatan lain, misalkan jaksa masuk sekolah. Oke. Kemudian melalui media-media sosial, baik akun medsosnya Kejati Papua Barat maupun dengan akun-akun lainnya. Jadi teman-teman ke masyarakat supaya tidak salah pengertian ya. Jadi pidana kerja sosial ini juga bentuk hukuman. Namanya aja pidana kerja sosial. Ini bentuk penghukuman. Kan tadi saya sebutkan tuntutan dan putusan. Poin 1. Terhadap terdakwa A dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Itu dulu. Dijatuhi 1 tahun loh penjara. Namun, tidak perlu dilaksanakan
apabila terdakwa menjalani pidana kerja sosial selama sekian jam di tempat ini. Apabila kerja sosial itu tidak dilaksanakan, maka terdakwa akan menjalani hukuman yang 1 tahun tadi. Jadi ini hukuman, bukan berarti lepas tuh nggak dihukum, bebas tuh. Baik. Tadi sedikit sedikit saya menyimak, kemudian ada sedikit rasa penasaran, Pak Budi. Kalau misalnya ini dilakukan, kemudian diterapkan, ada yang melakukan, terus ada kesadaran dari diri sendiri, misalnya dia dapat 240 jam 6 bulan gitu, saya mau nyicil biar cepat selesai, bisa tidak nih Pak? Ataukah memang harus sesuai dengan amar putusan? Iya. Harus sesuai amar putusan karena ya. Karena di depan kan sudah ada tanda kutip seperti perjanjian gitu ya. Artinya kenapa saya bertanya seperti ini, kan ini sesuatu yang baru karena dia melakukan ini, bisa tinggal di rumah bebas, tidak di penjara gitu ya Pak ya. Artinya begini, supaya ada satu pemahaman dari masyarakat bahwa sekalipun bebas di luar, tidak bisa ngatur putusan amar putusan itu saeneh dewe gitu. Jadi misalnya 6 bulan nih, saya mau kerja buruan gitu, mau melakukan ini dengan cepat sehingga dari 6 bulan jadi 3 bulan, nggak bisa gitu ya. Baik. Pak Budi, karena sudah di penghujung nih, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi karena sudah dibatasi waktu 2 menit nih Pak, mungkin ada pesan atau penegasan kepada masyarakat terkait pentingnya memahami pidana kerja sosial ini Pak. Pentingnya masyarakat harus punya mindset berpikir bahwa kita berhukum itu untuk mencapai tujuan itu 3: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan, kemanfaatan itu untuk semua, bukan hanya untuk diri korban sendiri. Masyarakat luas, dan kalau kita mau objektif, mau betul-betul adil, ya keluarga pelaku juga perlu kita pertimbangkan. Toh ini kan hanya untuk tindak pidana yang sifatnya relatif ringan, yang ancamannya di bawah 5 tahun. Itu. Dan syaratnya kan tadi ya, harus ngaku salah, harus minta maaf, harus memulihkan kerugian korban. Gitu. Lebih kepada membangun kesadaran bahwa dengan sadar diri, dengan waras gitu, bahwa ini salah gitu. Dan hanya untuk orang yang baru pertama kali tersangkut masalah pidana. Bukan yang kedua kali, ketiga kali. Jadi jangan coba-coba. Iya, betul. Makanya baik. Gini, kenali hukum untuk menghindari hukuman. Baik. Kenali hukum untuk menghindari hukuman. Itu harus kita kasih tanda petik, underline, dan kurung kurawal tuh Pak. Pak Budi, sekali lagi terima kasih perbincangan hari ini. Kita bisa memahami bahwa pidana kerja sosial itu bukan hanya sekedar hukuman alternatif Pak ya, tetapi bagian dari pendekatan hukum yang lebih humanis. Betul gitu ya. sekali. Dengan tujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya catat 3 poin: pengawasan yang ketat, kemudian kesiapan sistem, ya Pak ya, dan juga pemahaman masyarakat itu sendiri yang sedang dibangun saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Budi untuk waktunya, dan pendengar, kita memahami bahwa hukum tidak selalu harus berakhir di balik jeruji.